Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, "Mereka ini satu bangsa dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan dan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau balaukan Tuhan, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sebut sahabat
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia dengan kedagingan yang kita miliki mengakibatkan gerak roh dan jiwa kita menjadi terbelenggu, di mana secara alamiah senantiasa didorong untuk mencari sesuatu yang mudah, yang enak, yang instan, dan lain sebagainya. Kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, yang kita dengarkan bahwa Yesus memberikan suatu syarat kemuritan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang disyaratkan oleh Yesus ini berlawanan atau berseberangan dengan kecenderungan manusiawi kita. Maka disinilah Yesus mengajak setiap muridnya untuk mau selalu menyangkal diri, menyangkal kehendak-kehendak diri, menyangkal sifat-sifat kedagingan, supaya jiwa yang asalnya ini adalah baik dan mulia bisa terarah dengan apa yang dimaui oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, syarat mengikuti Yesus, memanggul salib, mengikuti Yesus dan menyangkal diri merupakan suatu ajakan bagi kita semua, bahwa di tengah-tengah kedagingan kita, di tengah-tengah kecenderungan manusiawi kita diajak untuk mau menyangkal semuanya itu, diajak untuk mengolah apa yang lemah, apa yang kurang, dengan kuasa Allah diubah menjadi suatu kekuatan sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, syarat kemuritan yang diberikan oleh Yesus barangkali kurang kita sukai, tetapi bahwa keselamatan kekal, kehidupan kekal itulah yang nantinya akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus sendiri, dan itu sudah diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita semua. Maka dari itu, marilah saudara-saudara yang terkasih, bersama Ekaristi dan sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita senantiasa memberanikan diri kita untuk menyangkal diri, memikul salib,
dan mengikuti Yesus dengan berbagai macam cara seperti yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita semua.